wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah bab terakhir di sifat koligatif, yaitu tentang sifat koligatif untuk larutan elektrolit dan non elektrolit. Untuk non elektrolit, sifat koligatif ternyata dia menghasilkan lebih dari 1 mol, atau dia lebih dari jumlahnya ternyata 3 kali lipatnya gitu ya. Kalau misalnya kita dapat 1 mol dari sini, jadi dihasilkan 1 mol dan 2 mol, totalnya yang dihasilkan di produk ada 3 mol, makanya I-nya sama dengan 3 ya. Jadi contoh misalnya tetapkan penurunan titik beku molar air 1,86 cm, KB ya, KM sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, NaCl misalnya dia punya 1 molar, dia harusnya membekunya di minus TB-nya, TF-nya harusnya minus 1,86 kan. Tapi ternyata dia membeku di 3,37. Artinya dia turun 3 kali lipat akibat jumlah dari konsentrasi partikel tersebut. Kita tahu NaCl itu menjadi Na plus dan Cl min, sehingga ada 2 molar yang terjadi, yang dihasilkan, bukan 1 molar, sehingga titik bekunya dia semakin besar penurunannya ya. Begitu pula untuk MgCl2 seperti ini. MgCl2 ini juga akan lebih besar penurunan titik bekunya, ke penurunan tekanan uapnya ya, dan kenaikan titik dingin serta dan tekanan osmosisnya. Nah, faktor Van Hoff bisa didapatkan dari, kalau di SMA dapatnya dari I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa itu adalah derajat disosiasi atau derajat ionisasi, seberapa persen dia terurai. Kalau alfanya 1 berarti dia 100% terurai sempurna. Sehingga I-nya 3. Nah, kalau alfanya dimainkan misalnya hanya 80% atau kita sebut 0,8 alfanya, I-nya tidak akan 3 ya. Coba kita masukkan ke persamaan ini yang Anda dapatkan di SMA. Ini kan 3 kurang 1 kan jadi 2 kali 0,8, jadi hanya 2,6 I-nya kalau dia terurai hanya 80%. Kalau terurai 80% kan artinya ada yang 20%-nya tidak terurai menjadi ion-ion ya. Ini 1 mol, kemudian alfa ini minus alfa, ini plus alfa, ini 2 alfa karena molnya 2 ya koefisiennya. Nah, kalau kita tambahkan ini jadi 1 min alfa plus alfa dan plus 2 alfa.
di totalnya adalah 1 plus alfa. Jadi bisa saja saya simbolkan seperti ini, disama dengan 1 plus N-1 alfa. Jadi kalau N-nya 2, jadi 1 plus alfa. Kalau N-nya 3, jadi 1 plus 2 alfa. Seperti itu. Jadi, oh ya ini sorry. Jadi memang totalnya yang ini kalau kita tambahkan 1 plus 2 alfa. Kalau N-nya 3, ini jadi 1 plus 2 alfa. Sama. Nah inilah pengaruh dari faktor Van Hoff ini. Kita terjadi dalam larutan senyawa elektrolit dalam itu dapat terurai, terdisosiasi atau terionisasi menjadi ion-ion penyusunnya, atau bisa juga dia terasosiasi. Asosiasi misalnya ada senyawanya 2. Jadi pas dilarutkan dalam air, dia jadi bergabung menjadi satu senyawa. Itu namanya terasosiasi. Dan ini derajat ini dipengaruhi oleh kemampuan senyawa tersebut terurai menjadi ion-ionnya atau terasosiasi menjadi satu senyawa tersebut dari alfanya. Nah, cara menghitung alfa, ya Anda tinggal bandingkan saja ini. Jadi alfa mol yang bereaksi dibagi dengan mol awal, ya kan? Sedangkan I adalah penjumlahan berapa mol yang ada di sisa, gitu ya. Jadi kalau alfanya 1, itu berarti dia 100% terurai. Atau dia 100% terasosiasi, gitu ya. Jadi Anda mau pakai rumus ini boleh, gitu ya, tapi tidak saya sarankan mau pakai MBS. Berapa yang terurainya kali molnya, jumlahkan semua dan dapat I. Seperti itu. Nah, contoh yang sederhana misalnya di itu jumlah mol akhir dibagi mol awal ya. Jumlah mol sisa dibagi jumlah mol awal. Lupa kurang. Oke, contoh misalnya berapa faktor Van Hoff jika 10%, weight per weight BaCl2 jika terrealisasi 30%. Berarti di sini alfanya 0,3. Kita tahu dia 0,048 mol. Ya. Dan di sini kali 0,3 Anda dapat I-nya adalah 0,0336 tambah 0,0144 tambah 0,0288. Ini dijumlahkan jadinya ini dibagi mol awal. Dan di sini Anda dapat, kalau pakai cara yang SMA, Anda bisa dapat 1 plus N-1 berapa? Jadi 2 alfa gitu ya, 3 kurang 1 2 alfa jadi 1 plus 2 kali 0,3 sama 1,6 juga dapat. Gitu ya. Nah, untuk non-elektrolit beberapa senyawa molekul memiliki sifat koligatif yang lemah. Senyawa memiliki ikatan hidrogen, dia bisa membentuk suatu senyawa dimer. Senyawa dimer. Dimer itu artinya dua senyawa bergabung menjadi satu senyawa. Kalau ada 3 senyawa bergabung menjadi satu senyawa namanya trimer. Sama. Oke. Jadi derajat ionisasi adalah berapa jumlah yang bereaksi. Di alfa itu tadi berapa mol yang bereaksi bagi
mol awan. Ya, itu dibandingkan. Dari situ Anda dapat berapa, 0, berapa, nanti dapat berapa persen. Nah, ini kalau misalnya dia digabung, contoh ini X mol, alfanya, jadi ini min alfa, ini setengahnya, kan ini 2, ini 1, nanti setengahnya kan, setengah alfa, kemudian Anda kurangkan, Anda dapat jadi 1 min setengah alfa kali X, dibagi X, jadi Anda dapat persamaan ini, I sama dengan 1 min setengah alfa untuk kasus ini. Atau kita bisa simbolkan jadi 1 min 1 per N alfa. Ya, karena ini 2 ya, N nya jadi 1/2 gitu ya. Jadi tetap dia dapat min setengah alfa. Nah, ini kalau dia membentuk dimer ya, namanya diet asosiasi, di mana N zat larut bergabung membentuk N dimer, trimer dan seterusnya, tetramer ya, pentamer segala macam. Tapi kita biasanya dimer atau trimer ya. Nah, ini Anda bisa cari I-nya dari sini. Asosiasi menyebabkan faktor Van Hoff I-nya akan lebih kecil dari 1. Ya. Kalau dia bergabung, dia akan lebih kecil dari 1. Untuk larutan elektrolit, faktor Van Hoff juga bisa didapatkan dari rasio ya, titik beku yang terukur terhadap penurunan titik beku yang dihitung dengan asumsi zat larut tidak terdisosiasi. Jadi bisa didapatkan juga kalau misalnya dari TF, nah, bisa dari delta TF yang terukur dibagi dengan delta TF non elektrolit. Jadi kalau I-nya dihilangkan karena elektrolit ya, dia yang terukur dengan ini Anda juga bisa dapat I-nya berapa untuk faktor Van Hoff. Jadi penurunan titik beku yang terukur karena penurunan titik beku yang dihitung dengan asumsi zat larutnya tidak terdisosiasi, kita bisa cari I. Oke. Beberapa zat yang terlarut itu pasti memiliki titik bisa memiliki kenaikan titik didih dan penurunan titik beku yang besar jika zat larutnya banyak. Nah, dan dia akan kecil pengaruhnya jika zat larutnya sedikit. Jadi memang ini tergantung oleh zat larutnya. Bisa juga dari MR-nya besar sehingga menghasilkan zat larut yang sedikit, jumlah zat larut yang sedikit. Nah, ini bedanya antara non elektrolit dan elektrolit. Jadi kalau non elektrolit I-nya itu tidak ada. Nah, yang dikalikan I, kalau di SMA itu kan I-nya di luar karena masih satu komponen. Kalau di kuliah bisa saja komponennya bisa lebih dari 1. Saya tambahkan NaCl2, ditambah NaCl, tambah lagi yang non elektrolit glukosa. Nah, ini harus dikalikan masing-masing I-nya. Terlepas dia ada yang tidak teroleh sempurna, yang teroleh sempurna itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi jangan sekali-kali I-nya dikeluarkan kalau dia punya lebih dari satu komponen. Ada NaCl, NaCl2, KCl, ya harus dikalikan mol terlarutnya, harus dikalikan I masing-masing, dan dia teroleh sempurna atau tidak. Nah, kalau glukosa kan non elektrolit berarti tidak ada I. Ya, jadi
faktor dikalikan pengali faktor Van Hoff ini bisa keluar kalau dia hanya satu komponen. Nah, ini Anda bisa kerjakan berapa faktor Van Hoff FeCl3 jika sebuah zat tersebut 1,1 gram 8,500 gram. Berarti ini Anda cari molarnya ya. Oke. Jadi delta T B sama dengan molar atau yang dicari ini komponennya hanya satu ya, berarti bisa di luar ya. B kali. Nah, sini Anda akan dapat jawabannya I-nya 3,346 ya, dan alfanya 0,78. Anda bisa cari kalau dapat I-nya nanti 1 plus N min 1 alfa, Anda bisa cari alfanya berapa ya. Atau buat MBS Anda dapat mol, kemudian Anda dapat I, nanti Anda dapat mol di produk berapa, jumlahkan, dapat I-nya, Anda bisa cari dapat alfanya ya. Nomor 2 juga Anda bisa lakukan dengan perbandingan tetapan penurunan titik beku dan tetapan titik didih 3,35. Jadi Kf per Kb sama dengan 3,35. Jika suatu elektron membeku 0,995 di bawah titik beku normalnya, berapa kenaikan titik didih larutan? Ya berarti kalau Kf sama dengan Kb kan ya. Oke. Kalau kamu cari Kb berarti 3,35 Kf ya. Nah di sini Anda cari dulu banyak. Ini kan ada delta Tf. Kf kali M kan. Nah M-nya Anda dapat. Ini adalah 3,35 Kb ya. Kf-nya ada. Kb kali M ini adalah delta Tb gitu ya. Ini adalah delta Tb. Nanti Anda dapat delta Tb-nya 0,297. Nah kalau ini Anda harus cari rumus empirisnya berapa. Nanti Anda dapat MR juga dari molaritas ya. Ini kan senyaman elektrolit ada delta Tf nya ya, mol per MR dibagi massa pelarut kali Kf. Nah MR nya Anda dapat, Anda bisa cari MR nya. Anda bisa cari rumus molekul N nya berapa kalinya rumus empiris, itu adalah rumus molekulnya ya. Kita dapat C888. Oke, ini juga sama, Anda bisa kerjakan di diri ya. Ini derajat disosiasi satu mol asam berbasa 1 berarti Ha, berarti dia H plus dan A minus gitu ya. Asam berbasa 1 dilarutkan dalam 15 mol pelarut, tekanan uapnya larutan adalah sekian. Jika tekanan uap pelarut mulai berapa, maka derajat disosiasinya berapa. 1 mol asam ada, pelarutnya ada, berarti Anda bisa cari I-nya kan ya. Jadi P sama dengan X P kali P0 ya. Nah, di sini nanti jadinya NP per NT kali I plus NP kali P0. Nah I-nya Anda dapat, Anda bisa cari alfa ya. Kemudian kalau ini, jika tekanan uap air 4,58 mm Hg,
tekanan uap suatu larutan membeku pada 10 derajat adalah, ya berarti Anda cari dulu delta TF nya, KF sini sudah ada ya, kemudian Anda cari molar. Oke, dapat molalnya, Anda dapat berapa mol per 1 kg pelarut kan ya. Anda masak pelarutnya, ada mol zat pelarutnya, Anda tinggal cari tekanan uap XP kali P0 seperti itu. Kalau yang ini Anda pakai koefisien Henry di konsentrasi dibagi kanan. Kalau ada dua yang dibandingkan, berarti Anda pakai koefisien Henry 1 dan koefisien Henry 2. Jadi semakin tinggi konsentrasi kelarutan gasnya, koefisien Henry-nya juga tinggi. The solubility of substance increase with increased temperature if. Nah, kelarutan akan bertambah jika temperaturnya dinaikkan jika dia belum tercampur sempurna. Jadi deltanya lebih besar dari 0. In which following situation would the delta exothermic? Kalau delta hanya solution itu exothermic, itu kan didapatkan dari minus energi kisi plus delta H hidrasi. Kalau ini maunya dapat negatif, berarti kita harus cari delta H hidrasi yang besar dan energi kisi yang kecil. Kenapa? Semakin kecil energi kisinya, semakin dia mudah larut lebih mudah kan, lebih kehidrasinya lebih besar ya. Seperti itu. Ini Anda kerjakan di rumah saja. Ini adalah dua komponen ya. Di sini Anda dapat dua komponen, kemudian Anda cari dulu molalitasnya. Kemudian dari kedua komponen ini Anda cari berapa fraksi mol tiap komponennya. Kemudian cari P totalnya, dari P total sama dengan PA kali XA tambah PB kali XB. P0 nya. Ini Anda dapat PA nya, ini Anda dapat PB nya. Tekanan uap larutan A, tekanan uap larutan B ya. Nah, XT uap ini jika Anda sudah dapat P total dari sini, kemudian Anda bisa cari fraksi mol uapnya, misalnya dari A berarti PA per P total. Nah, PA ini Anda dapat dari fraksi mol cairnya kali tekanan uap murninya ya. Kemudian dibagi dengan P total. Ini juga sama. Di sini Anda cari tekanan osmosisnya dari rho sama dengan MRT, yang dimana kalau dia naik ke sini dan dia punya tinggi, nah ini akan berpengaruh terhadap tekanan hidrostatiknya. Jadi akan berpengaruh terhadap rho GH. Jadi tekanan osmosisnya akan sama dengan tekanan hidrostatiknya. Untuk mencari berapa molaritas yang yang terosmosis ke dalamnya, naik ke atas. Ini Anda cari hanya berapa. Bisa juga yang dicari adalah molaritas. Jika di dalam 100 ml larutan tersebut dapat 0,763 gram polimer, massa molarnya berapa? Ya berarti Anda tinggal masukkan dari persamaan MRT, mol per mr per volume, dan kali R kali T. Nah, MR-nya Anda cari di sini dengan massa ya, mol per mr, massa dengan massa yang berbeda. Massa yang tadi sudah diketahui 0,763.
Oke. Kemudian konsentrasi larutan polimer NC tersebut dalam molar, tidak molar, dan kemolar. Ini tentunya pasti dipengaruhi oleh massa jenis larutan polimer tersebut. Oke, sampai sini. Jika ada yang mau didiskusikan, jangan sungkan untuk menghubungi dosen pengampuan. Terima kasih.